إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة. Bismillahirrahmanirrahim. Faidan, maka bila telah jelas keterangan-keterangan yang telah terdahulu, kuluman setiap orang istakmala yang dia menggunakan syai'an sesuatu fi jihatin di dalam satu arah ghairil jihad, selain arah allati khuliqalah yang dia itu diciptakan untuknya, walalal jihad bukan atas cara allati urida yang dia dikehendaki bi dengannya, faqad kafara, sungguh dia telah kufur fi di dalam perkara itu nikmatullah, nikmat Allah Ta'ala. Faman daraba ghairahu, barang siapa memukul orang lain biadi dengan tangannya, faqad kafara, sungguh dia telah kufur nikmatullah, kepada nikmat Allah. Itu khuliqat, karena telah diciptakan lahu baginya aliyadu, tangan, lihat fa'a, supaya dia menolak ya dengan tangan tadi, supaya dia menjaga ya dengan tangan tadi nafsi dari dirinya, ma yuhliku, perkara yang akan menghancurkannya, wa ya'khudhu, lihat fa'a wa ya'khudha, dan supaya dia bisa mengambil ma yang fa'u, perkara yang bermanfaat untuknya, la liyahlika, bukan supaya dia menghancurkan biar dengan tangan itu ghairuhu, selainnya. Di tangan itu diciptakan oleh Allah untuk supaya kamu bisa mengambil yang bermanfaat dan bisa menolak bahaya-bahaya dari diri kamu. Tapi kalau tangan kamu itu kamu gunakan untuk mukul orang lain tanpa hak, berarti kamu itu telah menyalahgunakan tangan kamu. Maka saya teringat ini, walaupun orang Wahabi tapi saya ada benernya juga ini. Teringat Raja Faisal ketika ditanya, itu kok maling kamu potong tangannya itu bagaimana? Maka dia ini menjawab, itu baik sekali jawabannya itu. Karena tangan dia ini sudah beralih fungsi. Tangan dia itu sudah menjadi seperti ular, membahayakan orang lain. Maka sebetulnya saya itu bukan motong tangan orang, membunuh ular saya itu. Yang tangan itu mestinya itu bermanfaat, sekarang telah menjadi mudarat. Maka saya potong, saya itu motong ular yang ada di tangannya dia itu, katanya dia. Ya kelingan apa gue Romo Kiai almarhum ketika mengusir satu santri, aku si tak usir duduk kowe lho Kang, setanmu lho tak usir ke. Tapi setanmu karo nempel ning kowe wis mulya sik. Yang saya usir itu bukan kamu, yang saya usir itu setan yang ada di ndas kamu itu loh. Maka kamu karena setannya nempel di ndas kamu, ya kamu harus pulang dulu. Karena sudah beralih fungsi dia, yang mestinya itu kepalanya itu untuk kebaikan, di pondok kepalanya berubah telah menjadi mudarat, maka harus dibuang itu kepalanya. Mafhum ya kawan? Itu bagian daripada tidak syukur itu tadi. Wa man nadhara ila wajhin ghairil mahram, ila wajhi ghairil mahram, barang siapa yang memandang kepada wajahnya selain mahram, faqad kafara, sungguh dia telah kufur nikmatul aini, kepada nikmatnya mata, wa nikmatus syamsi, dan nikmatnya matahari. Masya Allah. Idil ibsar, karena memandang yatimu bisa jadi sempurna bima, sebab ada matahari dan ada mata. Wa inama khuliqata, dan hanyalah diciptakan matahari dan mata itu liyubsiru, agar dia bisa melihat bima dengan mata dan matahari itu ma yang fa'u, perkara yang bermanfaat pada dia bidini, dalam agamanya, wa dunyau, dan dunianya, wa yataqi, dan dia menjaga diri bima dengan mata dan matahari ma yaduruhu,
perkara yang membahayakan kepada dia fima dalam dunianya dan agamanya. Faqad istakmalahuma ini. Maka sungguh dia telah menggunakan mata dan matahari fi ghairi ma uridata dalam selain perkara uridata yang matahari dan mata itu dikehendaki bihi untuknya. Ini kalau mata itu digunakan untuk melihat yang haram, berarti kita ini tidak syukur nikmat mata dan tidak syukur nikmat matahari. Kalau tidak mensyukuri nikmat mata ini, nah, ya kelihatannya agak mudah dipahami gitu. Tidak mensyukuri nikmat matahari kan ya repot ini. Karena orang itu tidak akan bisa melihat dengan jelas kalau tidak ada matahari, tidak ada mata. Lah matahari itu bisa berjalan itu ada kaitan dengan planet-planet yang lain. Berarti kalau orang melihat perkara yang haram itu tidak mensyukuri nikmat mata, tidak mensyukuri nikmat matahari dan planet-planet yang lain seluruh alam jadinya itu. Kalau diteruskan mata itu bisa melihat gara-gara ada apa? Gara-gara ada kepala toh? Kalau nggak ada kepalanya mata toh apa bisa melihat? Jadi kepala tok nggak ada lehernya putus ya nggak bisa melihat. Nah, leher tok nggak ada badannya. Jadi orang melihat yang haram itu maknanya tidak mensyukuri nikmat mata, nikmat kepala, nikmat leher, nikmat badan, nikmat nyawa. Dan ini sudah ada mata, sudah ada leher, sudah ada badan. Kalau nggak ada makanan, minuman, apa bisa? Nggak bisa toh, nggak bisa melihat toh. Kalau kamu nggak makan 3 hari itu kan kira sudah redup semua itu. Berarti orang melihat yang haram tidak mensyukuri mata, tidak mensyukuri badan, tidak mensyukuri makanan, tidak mensyukuri minuman. Makanan minuman itu dari mana? Dari sawah, dari ladang, dari tanah. Berarti dia tidak mensyukuri adanya bumi ini. Itu kalau dihitung terus dosanya kayak apa banyaknya itu. Ini satu contoh aja itu. Jadi kalau kita pikir itu kelihatan amalan kecil itu ternyata itu rentetannya banyak itu. Dan begitu juga selanjutnya. Mulut itu diciptakan untuk berkata yang baik, untuk baca Quran, baca tasbih. Kalau mulut digunakan untuk ngomong yang buruk, berarti tidak mensyukuri lidah, tidak mensyukuri apa? Tidak mensyukuri gigi, tidak mensyukuri nyawa, tidak mensyukuri badan, tidak mensyukuri makanan, tidak mensyukuri minuman, tidak mensyukuri bumi. Dan bumi juga tidak bisa berjalan kalau tidak ada matahari, tidak semua matahari juga, bulan juga, planet-planet yang lain juga. Tidak mensyukuri udara, karena kalau tidak ada udara bisa ngomong orang itu. Coba kamu dimasukkan ke tempat yang nggak ada udara, yang pelepekan, nggak bisa ngomong. Jadi bicara yang tidak baik itu kesalahan besar bagi orang yang berpikir. Begitu juga mata, begitu juga telinga, begitu juga seluruh anggota tubuh kita. Karena apa saja di alam semesta itu ada kaitan satu sama lain, maksudnya begitu itu loh. Ini kalau kita lihat dari segi zahir, alam ini belum dilihat dari segi syariat. Oleh Allah kamu dilarang melihat yang haram. Allah Subhanahu wa taala itu melarang kamu itu lewat siapa? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Lewat Al-Qur'an. Quran lewat siapa? Lewat Rasulullah. Rasulullah siapa? Para sahabat, para tabi'in, korek, Hafiz Ibnu Asim, macam-macam sampai guru kamu, sampai terdengar telinga kamu, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Berarti kalau kamu itu melihat yang haram, tidak mensyukuri nikmat Quran, tidak mensyukuri nikmat Nabi, tidak mensyukuri nikmat para wali-wali, para korek-korek Quran yang telah mengajarkan ajaran ini kepada kamu. Apa gak gede di sini? Begitu juga mulut. Mulut itu kalau bisa ngomong baik, kalau tidak bisa kul khairan au smut. Ngomong baik, kalau nggak bisa diam. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah.
Yang menyampaikan kepada kamu rawi sampai kamu. Kalau kamu ngomong jelek berarti kamu tidak menggubris, tidak mensyukuri, tidak menghargai nikmat dikasih bimbingan Rasulullah melalui para sahabat, melalui para ulama, melalui para aulia. Ini dari segi syariat. Belum dia di segi yang lain. Wah sudahlah, masya Allah, ngeri kita ini kalau kita mikir begitu. Kanan kiri kita ini malaikat, ya, yang mulia-mulia nyateti amal kita. Kalau kita ini amal seenaknya berarti juga tidak menghargai nikmat malaikat ini. Pokoknya nek diomong syukur dan kufur ini pokoknya wis masya Allah. Kita ini akan sangat hati-hati dalam segala bidang. Kalau tidak kita akan terjerumus pada kufur ni'mah, bukan kufur wujudillah, kufur ni'mah. Allah kasih kamu otak untuk apa? Untuk apa? Untuk mikir apa? Mikir keagungan Allah, mikir syariat Allah, ngapalkan minhaj, ngapalkan Bukhari, ya enggak? Otak kamu itu bisa nggak ngapalkan Bukhari itu? Bisa nggak? Bisa. Kalau tidak kamu gunakan berarti syukurnya juga kurang itu nanti. Berarti syukurnya kurang. Walaupun saya tidak mengatakan dosa, tapi syukurnya itu jelas kurang, itu jelas. Wong bisa kalau tidak kamu gunakan. Ibaratnya kamu itu dikasih bedil yang bisa untuk membunuh harimau, tapi kamu gunakan untuk membunuh nyamuk namanya. Itu termasuk ya. Yang ini bisa untuk membunuh harimau. Nanti kulitnya bisa dijual 10 juta. Kamu untuk gunakan untuk nembak nyamuk, gak kena isan. Nah, otak kamu itu lebih bisa untuk agama, bisa itu bukan digunakan untuk agama, golek duit, atau gak digunakan golek duit ya ora, agama ya ora. Ini namanya tidak mensyukuri nikmat. Nah, dah itu aja, mana indah soal. Dan tunggu dulu, masuk kamu ini ada kesempatan tanya, nggak mau tanya itu juga termasuk